Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matil iman wal islam wa sihhatan jasadina wa ruhina alaina fi hadhil yawm. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di pagi ini, terpilihnya kita jadi orang beriman dan terpilihnya kita menjadi orang yang mendatangi masjid untuk dapat melaksanakan mendirikan sholat subuh berjamaah, dan tentunya juga masih dipilihnya kita untuk bisa duduk sejenak silaturahim sambil mengkaji agamanya nanti sejenak ke depan. Semoga runtutan kebaikan itu akan terus terjadi sampai nanti kita malam kembali menutup mata dan kembali bangun besok dan lusa hari dalam keadaan yang sama. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat beliau semoga kita dapat digelak di yaumul hisab. Banyak hormat saya kepada orang tua saya dan kepada ibu bapak yang berhadir, juga kepada saudara-saudari, adik-adik yang juga menyempatkan waktu di dalam mengikuti kajian ini beberapa saat ke depan. Mudah-mudahan setiap apa yang kita dapati disertai oleh ridha Allah, dilapangkan hati kita dan pikiran kita untuk menerimanya, dan dikuatkan jasad kita serta kemauan kita untuk mengamalkannya. Dengan berharap Allah menerima itu semua untuk menjadi penolong kita kelak agar dapat surga yang menjadikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bapak Ibu yang saya muliakan, saat ini saya hendak memberikan kita materi terkait dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah. Kita mulai dari ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila bi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah berfirman kepada kita, permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kama salihabbatin ambatat, itu permisalan benih yang ditanam, lantas dengan itu tumbuhlah 7 tangkai padanya, kullisun batim ya'atu habbah, dan di setiap cabang yang 7 itu ada 100 benih yang serupa dengan asalnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah menampahi bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Bapak Ibu yang saya muliakan, prinsip hidup orang beriman itu ada setidaknya beberapa hal. Yang pertama, prinsipnya adalah kebenaran tauhid. Itu terkait dengan keyakinan iman kepada Allah dengan segala kehendaknya. Itu wajib. Bagi orang-orang beriman tidak ada pilihan bagi mereka kecuali membenarkan dengan hak bahwa Allah itu segala sesuatu puncak dari segala keperluan. Di luar itu tidak boleh ada. Sebab kita ingin kesehatan, sebab kita ingin rezeki yang lapang, sebab kita ingin beribadah, sebab kita ingin segala sesuatu yang apapun itu kita harapkan, maka tiada boleh kecuali yang tertinggi itu adalah kepada Allah. Kemudian hal kedua yang tak boleh tidak, memang itu harus bagi orang beriman, adalah berakhlakul karimah dalam bentuk segala ketaatan kepada Allah. Jadi hidupnya orang beriman itu tidak boleh keluar dari tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya,
dalam segala sikap, perkataan, dan tindak lakunya di sepanjang hari. Ia harus menyadari itu dengan upaya menjaganya untuk tidak lari dari ketentuan-ketentuan tersebut. Oleh karenanya orang yang beriman itu sadar atau tidak, mau atau tidak, dia tidak akan lepas dari pantauan Allah untuk menilai perbuatan tersebut. Suka atau tidak, terpaksa atau rela. Yang jelas setiap apa yang kita lakukan, Allah tak akan melepaskan pandangannya kepada kita untuk mengambil sisi baiknya, untuk dicatatkan sebagai faedah, dan sisi buruknya untuk dicatatkan sebagai nanti penerimaan ajab dan pembalasan terhadap perbuatan tersebut. Jadi tak ada yang sia-sia. Ibu berdiri, bapak duduk, anak-anak jalan, nah itu semua nanti tidak terlepas dari nilai yang akan ada pada diri kita semua. Karenanya akhlak itu adalah sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan di sepanjang hari dan sepanjang waktu. Itu wajib itu. Yang ketiga, yang tidak juga boleh hilang dari orang beriman itu terkait dengan imannya agar benar, itu adalah perihal ibadahnya. Ibadahnya kita ini ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib itu mutlak ia menjadi sesuatu yang harus bagi setiap diri. Adapun yang sunat dia masih boleh berlapang-lapang memilih sesuai dengan kesanggupan yang masih bisa dia lakukan. Jadi ibadah yang wajib seperti sholat itu mau tidak mau, suka atau tidak, dalam keadaan sempit atau lapang, maka itu harus kita laksanakan dengan kemampuan terbaik. Tidak boleh dalam keadaan membiarkannya melalaikan diri atau sengaja untuk tidak melaksanakannya. Maka kita sebagai orang yang beriman, setiap ibadah yang sifatnya dari Allah ditirukan oleh Nabi, kita harus perhatikan tingkatannya wajibkah, sunatkah, makruhkah, atau jaiz bolehkah, atau jadi makruh dan haramkah. Itu harus betul-betul kita letakkan dulu. Maka dengan mengetahui letak hukumnya, kita harus mendahulukan yang dahulu dan mengemudikan setelah itu yang lainnya. Artinya jangan melompat-lompat di dalam sebuah perbuatan yang terkait dengan ibadah. Kemudian yang keempat, yang menjadi ketentuan juga yang tak boleh hilang dari orang beriman dari tiga yang utama tadi, itu terkait dengan haknya orang bagi orang-orang yang lainnya. Jadi ada antara kita dengan orang yang tidak bisa tidak kita harus perhatikan, yang itu menjadi hak orang lain terhadap diri kita. Dan jika itu bisa dibalikkan, demikian juga hak kita dari orang yang lain. Jadi antara orang yang beriman itu, mereka saling mengikat sebab ada hak di antara mereka yang tidak boleh tidak harus tetap dijaga. Salah satu bentuk hak antara sesama itu adalah memberikan kecukupan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita sebab adanya rezeki yang Allah berikan. Nah, itulah salah satunya. Jadi hak orang-orang yang ada di sekitar kita itu ada terhadap diri kita. Sebab apa? Sebab adanya rezeki yang Allah berikan, yang dengan itulah kita memberikan juga kepada orang-orang yang lainnya. Saya sering katakan kepada banyak orang bahwa tidak banyak perbuatan yang Allah itu perintahkan, tapi ia juga ikut melaksanakannya. Tidak banyak. Kalau kita deteksi di dalam kajian Islam, ada dua perbuatan yang Allah itu melakukannya terlebih dahulu, baru ia memerintahkan kita. Jadi saya ulangi, tidak banyak perbuatan yang Allah memerintahkan sesuatu itu dan ia ikut melakukannya. Tidak banyak ya. Allah memerintahkan kita untuk ibadah sholat. Allah itu tak sholat itu. Gak usah kita cari di mana itu buku kitabnya. Ada tak Allah itu sholat? Tak sholat Allah itu. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Allah itu tak berpuasa itu. Allah memerintahkan kita untuk berzakat. Nah, di sini nanti ada penimbangannya. Tapi kalau tentang kewajiban zakatnya, Allah tidak ada. Allah menyuruh kita dalam arti mampu untuk melaksanakan ibadah haji, dan Allah tidak berhaji. Tapi giliran Allah menyuruh kita tadi satu bersalawat,
Allah lebih dulu itu bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi. Jadi Allah itu yang mengerjakannya. Karenanya salawat ini adalah satu zikir pamungkas yang Allah akan terima walaupun tak ikhlas. Itu salah satunya amal yang terlepas dari status keikhlasan. Jadi kalau yang lainnya itu ditanya lagi, ikhlas nggak itu orang, terpenuhi nggak itu semua keperluan rukun dan sahnya, ditanya itu, karena Allah tak ikut mengerjakannya. Tapi tatkala yang ada Allah ikut di dalamnya, maka Allah tidak terlampau melihat tentang hal ihwal keikhlasannya. Jadi salawat itu setiap mau kita mengucapkannya, Allah langsung menerimanya. Dan menerima salawat itu dalam 3 bentuk. Yang pertama dengan salawat orangnya terampuni dosa, salawat dengan itu akan mendapat syafaat, salawat dengan itu akan ditinggikan derajatnya. Itu otomatis. Karenanya ahli salawat itu mereka mendapatkan banyak lebih dibanding orang-orang yang lain. Kemudian juga memberi. Yang tadi sebutannya dalam ayat itu adalah anfiqu, berinfak. Allah itu tidak menyuruh kita memberi sebelum dia memberi. Karenanya ayat itu selalu katakan, hendaklah engkau memberikan apa yang telah kami berikan. Allah itu tidak pernah itu mengatakan, berilah dulu, nggak usah tanya apa yang sudah ada. Berilah sesuatu kepada orang lain, kata Allah, dari apa yang sudah kami berikan kepada-Mu. Berarti Allah dulu yang memberi, baru kita dianjurkan untuk memberi. Hanya dua itu tadi, bersalawat. Yang kedua soal memberi. Oleh karenanya kalau kita kaitkan bagaimana keutamaan berinfak itu sangat mulia sekali. Sampai-sampai ada dalam satu kajian yang lain dikatakan bahwa manusia ini apabila ia sudah selesai dari kehidupan dunia, maka ia masuk ke alam barzah. Di barzah itu Allah belum bertanya tentang bagaimana sholatnya, belum bertanya bagaimana puasa, zakat dan hajinya. Itu nanti gilirannya pada masa nanti, pada saat penghisaban dan mizan. Jadi apa yang menjadi pelepas orang untuk tidak ada dalam siksa kubur? Nah, kembali kepada surah Al-Munafiqun di ayat yang terakhir. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qablikum ayat ya ahadakumul maut fa yaqulu rabbana wa anfiqu mimma razaqnakum. Orang-orang yang mereka telah disebutkan dalam arti kematian itu berkata kepada Rabbnya, beri tangguhlah kami ya Allah supaya kami berinfak. Dengan itu engkau menjadikan kami hamba yang soleh. Karenanya banyak ulama mengatakan terlepasnya orang dari siksa kubur itu lebih cenderung karena budaya berinfaknya sangat banyak terkala di dunia. Itu kaitannya. Jadi dalam ayat yang tadi dikatakan Allah bahwa permisalan orang-orang masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah itu adalah orang yang mendapatkan benih yang bagus, lantas tertanam benih itu di tanah yang subur, tumbuhlah di sana dengan 7 tangkai, dan di setiap tangkainya Allah memberikan 100 biji yang sama dari yang ia tanam, dan jika Allah berkehendak ia tambahi, karena Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Nah, jadi Bapak Ibu, dorongannya bagi kita, mari kita banyak berinfak di dalam setiap kesempatan. Dan infak itu jangan selalu dipahami harus jumlahnya banyak. Jangan selalu diharuskan berharga dulu baru bisa diberi. Sebenarnya sebutan berinfak itu kan umumnya apa saja yang bisa kita lepaskan yang baik dari diri kita, itu bisa menjadi nilai infak terhadap diri kita sebab telah kita keluarkan. Walaupun sering indikasinya infak ini berupa harta, uang, tapi tidak selalu. Orang-orang yang mereka dengan memberikan kajian ilmu, dia niatkan untuk menyampaikan ini supaya mendapatkan amal di sisi Allah, yaitu bisa menjadi orang yang juga kategorinya menginfakkan pengetahuan itu kepada orang-orang yang lain. Jadi kategori infak ini jangan selalu kita batasi hanya dengan sebutan uang dan harta. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang berinfak terhadap harta mereka di jalan Allah, summa la yutbi'una ma anfaqu, tidak mengikutkan infak itu manna wala aja, dengan menyebut-nyebutkannya dan tidak menyakiti hati.
Ini ketentuan lanjutannya. Orang-orang yang berinfak atas harta mereka pada jalan Allah, summa la yutbi'u, kemudian tidak mengikuti mereka ma'amfakuha, infak itu manna wala aja, dengan menyebut-nyebutkannya serta kalimat yang menyakitkan bagi orang yang menerimanya tentunya. Jadi infak yang akan menjadi benih yang subur tadi, yang bisa mendatangkan 7 tangkai dan setiap tangkai 100 biji yang sama dari yang ditanam, bahkan mau bertambah kalau Allah menghendaki, itu ada syaratnya. Syaratnya yang pertama itu tadi dikatakan bahwa la yutbi'una ma anfaqu manna, bahwa infak itu tidak diikuti dengan perkataan-perkataan, artinya menyebut-nyebutkannya. Jadi kalau kita sudah memberikan sesuatu kepada orang-orang, maka kalau bisa diamkanlah. Tak usahlah banyak orang yang tahu. Bahasa yang lain mengatakan jika tangan kanan itu telah memberi, maka hendaknya tangan yang kiri tidak mengetahui. Sehingga apa yang kita berikan itu dorongannya memang untuk Allah yang melihatnya dan untuk Allah dan itu kita lakukan. Tapi terkadang masalah kita inilah masalah yang sering saya lihat tanpa kita sadari kita diajak dalam satu sistem yang mengurangi dari nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Ya memang betul inilah keadaan yang tak bisa kita hindari hari ini. Kan sering kita dapati memang itulah sistemnya. Kalau ada satu panitia, mereka adalah orang yang diamanahkan untuk mengumpulkan infak dari orang-orang muslim, maka seolah mereka harus melaporkan itu kepada orang-orang muslim lainnya, sehingga pada saat dia akan menyerahkan itu harus disertai oleh foto. Ya kan begitu sekarang sistemnya. Saya katakan sistem itu kafir itu, tapi nggak boleh dikatakan ke pemerintah sekarang. Ya Pak, saya minta maaf ini kita tidak di lembaganya, di ilmu Islamnya kita itu. Itu sebenarnya tanpa kita sadari, kita benarkan secara logika, tapi kita tak menggali ketentuan itu secara iman kita. Sehingga kita benarkan itu karena untuk satu kejujuran. Padahal kejujuran dalam Islam itu tidaklah harus ditunjukkan dengan bentuk yang sedemikian. Karena Islam itu diharuskan jujurnya adalah kepada Allah dengan segala nilai. Jika ia sudah menjaga jujurnya dengan keyakinan yang benar kepada Allah, maka jujurnya kepada makhluk tidak perlulah dikecewakan, tak perlulah harus dinilai. Nah, itu prinsip-prinsip Islam yang seperti itu hari ini tersandra oleh sistem itu. Padahal sangat jelas sekali Nabi mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya jika engkau hendak menolong orang-orang, maka hendaknyalah engkau menjaganya. Artinya perasaannya, rasa malunya, semua dijaga. Sampai-sampai para sahabat itu jika mereka ingin memberi, mereka hanya meletakkan apa yang mau mereka beri tanpa harus berjumpa dengan orang yang menerimanya. Itu saking mereka memahami itu. Apakah mereka khawatir ada orang lain yang mengambilnya? Ya mereka serahkan kepada Allah karena niat mereka itu karena Allah. Nah, jadi kita sekarang kita tidak mengerti lagi bagaimana mengembalikan konsep itu agar kembali kepada ajaran Islam. Karena Islam itu sendiri terjebak di dalam konsep yang telah disistemkan tadi. Dan itu akan menjadikan dunia kita berubah dari tatanan agama kepada tatanan dunia. Itu kekhawatiran yang sangat perlu kita kaji terkadang. Tapi karena sistem itu kadang kita tidak bisa dipaksakan kita. Kalau tidak, ya itu tadi. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua, wala aja, tidak mengungkapkan kalimat itu yang menyakitkan orang yang menerimanya. Ini pun juga perlu kita pahami. Terkadang kita mau memberi, tapi kita bahas dulu dia dengan segala keadaannya. Jadi jangan dibiasakan itu. Kalau kita sudah memberi, jangan berkata-kata tentang apa yang kita beri, dan jangan berkata-kata yang menyakitkan jika orang yang menerima itu mendengar dan mengetahuinya. Jangan. Diam saja, biar saja. Lagian kalau prinsip memberi itu tadi kan itu Allah yang duluan memberi. Dan Allah mengingatkan kita agar memberi sedikit dari apa yang ia beri. Karenanya yang kita beri itu bukan punya kita. Tapi Allah memberikan itu untuk supaya menilai kita mau nggak memberi. Nah, itu prinsipnya.
Satu. Yang kedua, prinsip memberi itu bukan sebenarnya kita menolong orang. Perasaan kita menolong orang. Tapi kitalah yang sedang menolong diri kita sendiri lewat cara memberi itu. Kalau saya berikan lagi gambaran, Pak, kan kita udah tahu ilmunya. Kalau orang berinfak, bersedekah, berwakaf dan segala sesuatu pemberian itu, sesungguhnya kata Allah, mereka itu sedang menolong diri mereka sendiri, bukan menolong orang yang menerima pemberian itu. Karena yang berhak menolong orang di dunia ini dengan segala keperluannya adalah Allah. Sungguh kewajiban kamilah untuk memberikan makan makhluk di dunia ini. Nggak ada kewajiban kita itu, Pak. Seolah iya, sebenarnya enggak. Kalaulah memang adalah kita yang memberikan makan kepada makhluk di dunia ini, sudah mati itu, Pak, semua tanaman di atas hutan sana. Nggak bisa itu berkembang, beranak pinak sampai sekarang itu masih tetap hutan kita lihat. Karena apa? Karena mereka kalau sudah pada musim kemarau bagaimana hidupnya? Hewan-hewan itu juga bagaimana kalau dia tak dapat makanan satu hari? Karenanya sebenarnya ilmu, siapakah yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita makan? Al-Quran menjawab, kamilah yang bertanggung jawab untuk memberikan makan semua makhluk di dunia ini. Jadi kalau kita memberi, bukan kita itu yang sebenarnya memberi makan, itu hanya supaya kita dapat bahagian dari yang Allah titipkan tadi. Karenanya prinsipnya kalau kita memberi, itu sebab kitalah yang menolong diri kita sendiri lewat pemberian itu. Nah, kalau kita paham ilmu itu, kalau ada orang yang datang untuk meminta sesuatu dari kita, sikap kita bagusnya apa? Kita sudah paham kalau yang kita beri itu adalah untuk diri kita. Bapak senang dia datang atau bapak tidak suka dia datang? Kita udah paham tadi, kalau kita berinfak, bersedekah, berwakaf, itu adalah untuk keperluan kita, bukan untuk dia yang menerimanya. Itu hanya sebagai bentuk perbuatan saja. Nah, kalau sudah kita paham ilmunya itu, kalau datang orang meminta sesuatu dari yang Allah berikan kepada kita, sikap kita itu senang atau tak suka? Senang apa? Harusnya senang, berterima kasih itu harusnya. Terima kasih kawan kau datang. Saya nggak kenal pula kau. Gimana aku mencari identitas untuk memberikan ini? Hakmu ada di sini. Senang. Karena bapak nggak harus cari orang, dia datang. Harusnya bapak berterima kasih kawan kau datang ke sini. Soal tak bisa aku berikan banyak, minta maaf lah. Nggak bisa saya berikan banyak. Inilah dulu. Semoga bermanfaat. Ada gitu. Bukan ditengok kakinya. Kau ini ku tengok masih 2 kakimu. Berapa dah usiamu? 40. Aku saja sudah 60. Saya masih cari nafkah. Kau ini bahasnya dulu tuh. Baru kasihnya 5.000, Pak. Dibahasnya, Pak, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Setengah jam kawan itu di situ, Pak, menelan kepahitan hidup. Baru kasihnya 5.000. Itu konsepnya tak ada dalam Islam. Jangan katakan apa yang kau beri dengan menyebut-nyebutkannya, dan jangan engkau katakan yang menyakiti hati orang yang menerimanya. Karena prinsipnya kamu memberi itu untuk menolong dirimu sendiri, bukan menolong dia. Dia sudah Allah yang memberikan dia pertolongan. Nah, tapi konsep ini kan tidak selalu kita pahami dalam setiap waktu, karena terpancing oleh indera mata melihat, akal berpikir, hati merasa. Karena itu semua tidak panduannya ayat dan hadis, maka kita nilai secara logika dunia. Itulah kegagalan kita, sehingga kita terakhirnya tetap ikut-ikutan kadang membahas orang hanya karena Allah datangkan untuk menguji pemberiannya, apakah kita mau mengambil itu sebagai kebaikan buat diri kita. Nah, kalau bahasa lainnya Bapak Ibu, sebanyak apapun yang kita kumpulkan harta di dunia ini, kalau kita tidak melakukan upaya memberi, maka itu hanya 2 kejadiannya. 1, jika ia tidak pergi, jagalah secapek-capek hidupmu. Jagalah itu. Kalau dia tak pergi, kan Bapak Ibu cari harta, dikumpulkan dunia ini. Hanya 2 itu status harta itu. Kalau tidak dilakukan upaya bersedekah, berinfak. Kalau tidak dilakukan upaya memberi. Hanya 2. Yang pertama, kumpullah itu, jagalah ia dengan secapeknya. Semampu bapak, sekuat ibu, jagalah dia secapeknya. Dan jika ia tidak bisa bapak ibu jaga, dia akan meninggalkan bapak. Sebab apa? Sebab bisa diambil orang, sebab bisa diambil kejadian alam,
Atau sifat karena bapak keperluannya untuk bapak sendiri, akhirnya bapak gunakan. Karenanya dunia ini sistemnya cuma dua itu. Kalau masih bisa kau jaga-jaga, tapi silakan lelah dan capek. Tapi itu juga tak kau miliki. Atau dia pergi tanpa engkau bisa sadari, atau tak bisa engkau tolak. Pergi juga harta itu, tanpa ada yang dimiliki. Kapan harta itu dimiliki? Jika sudah diberi, maka itulah yang kelak dimiliki di akhirat. Kalau yang tak diberi, itu hanya di dunia ini dengan dua status tadi, jaga atau dia meninggalkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita paham tentang harta, maka harta itu jangan semuanya untuk kita walaupun kita yang mencarinya. Sisakan untuk dimiliki di akhirat. Dengan cara apa? Memberi tadi. Nah, ini budaya memberi ini. Karenanya kita upayakan itu sebagai amaliyah yang akhirat untuk hidup kita, walau tak banyak tapi tetap memberi. Lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang tadi tidak melakukan perkataan-perkataan tentang yang ia beri, yang tidak mengatakan itu sebab menyakitkan hati orang yang menerima. Lahum ajruhum inda rabbihim, atas mereka ada imbalan dari sisi Allah. Wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada atas mereka itu rasa takut. Wala hum yahzanun, dan tidak juga ada pada mereka rasa khawatir. Jadi orang yang berinfak itu hilang rasa takutnya, hilang rasa khawatirnya. Kita ini hidup di dunia ini Bapak Ibu hanya karena dua masalah itu sebenarnya. Takut. Kenapa Bapak berusaha jadi orang yang bekerja keras? Takut Pak, kalau miskin bagaimana makannya? Takut Pak, kalau miskin apa rumahnya? Takut Pak, kalau miskin bagaimana orang menilai? Karena takutnya. Itu perkaranya kita hidup di dunia ini. Kalau kita berinfak, itu Allah hilangkan dari kita. Allah berikan kita rasa cukup, yang tak merasa rendah walaupun tak punya. Tak merasa perlu walaupun orang katakan itu harus. Hilang itu dari kita. Kita akan melihat dunia ini hanya dengan senyum-senyum saja. Tak perlu itu kita menangis karenanya, tak perlu gelisah karena senyum-senyum saja. Orang punya kita merasa bersyukur bisa menikmati yang ia punya. Kita tak punya, kita juga tak perlu bersedih. Kita bersyukur karena Allah sudah memberikan yang baik juga. Jadi prinsip orang beriman itu dia tidak pala sedih melihat dunia ini, tapi ia akan merasa begitu sedih jika sesuatu yang masih bisa ia usahakan terhadap akhiratnya ternyata ia lalai, alpa, lupa, dan bahkan terkecoh oleh dunia untuk meninggalkannya. Itulah yang harusnya dilakukan oleh orang yang beriman. Jadi kalau orangnya suka berimpak, suka dia memberi, Allah hilangkan rasa takut dari dirinya, dan Allah hilangkan rasa khawatir. Nah, khawatir itu juga penyakit kita semua makhluk di dunia ini. Anak mau pergi sekolah, khawatir. Ada anak yang mengadu ataupun karena sesuatu masalah, khawatir. Jadi khawatir itu penyakit kita semua manusia, dan Allah hilangkan itu. Indahnya Bapak Ibu, orang yang berinfak ini kalau sudah Allah hilangkan la khaufun wala yahzanun tadi, hilang itu dari dirinya, maka ia menjadi pribadi yang tenang dalam hidupnya. Tenang. Kalau sekiranya Bapak Ibu lapar, ini permisalan yang nyata ini. Bapak Ibu lapar. Memang Ibu punya makanan tapi cukup untuk Ibu makan saja. Tiba-tiba ada orang dengan kelaparan yang lebih dari Ibu. Dan Ibu tahu dia juga lapar. Kalau Ibu memberikan dia makan, ada satu nikmat yang langsung Allah berikan pada saat itu. Ibu kenyang. Coba saja. Kalau ada orang, Bapak punya makanan, sebenarnya Bapak juga lapar. Tapi ada orang yang dengan segala penampilannya Allah datangkan, dan ia pantasnya harus juga dikasih makan. Bapak yang masih tadi pingin makan karena lapar, karena memberi, itu langsung Allah kasih kenyang. Langsung itu Allah kasih kenyang. Padahal Bapak belum makan. Karena apa? Karena Allah berikan kepuasan, Allah hilangkan kekhawatiran, Allah hilangkan rasa takut. Takut lapar, khawatir lapar, itu Allah hilangkan. Maka seketika karena Bapak memberi, laparnya Allah hilangkan. Padahal belum makan. Kalau Bapak nggak yakin, coba Bapak lakukan. Orang yang mereka berimpak tatkala lapar kepada orang yang lapar, yang berimpak itu akan Allah hilangkan rasa laparnya. Karena apa? Allah bahagiakan hatinya mampu menolong orang. Allah bahagiakan itu.
Oleh karenanya kalau kita lihat ada orang-orang yang banyak di dunia ini, sebagaimana orang melakukan penelitian di lapangan, orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin, yang lebih suka memberi tanpa ada upaya yang lain kecuali karena alami dia mau memberi, itu hanya orang miskin. Saya ulangi Pak, ini kajian ini. Antara orang kaya dengan orang miskin, yang alami mau memberi jika ada orang yang ia lihat karena rasa kasihan, itu hanya orang miskin. Padahal harusnya yang memiliki sifat itu adalah orang kaya, karena dia berlebih. Tapi yang mengamalkan itu dengan alami hanya orang miskin. Itu penelitiannya sudah banyak dilakukan. Dilakukan di pasar, dilakukan di tempat-tempat orang-orang hebat, dilakukan di tempat orang-orang yang hidupnya dalam kesempitan. Ternyata yang bisa memberi itu dengan segala kepapaannya, kemiskinannya, hanya orang yang miskin. Kalau ada orang yang Pak bisa jadi kerjanya tidak lebih dari 100.000 penghasilannya sehari, nampak dia nanti orang yang miskin lewat, maunya dia Pak memberi itu sedikit, walau 10.000, walau 1.000. Nah. Tapi kalau orang kaya, dilewatkannya itu Pak. Ya, itu penelitian itu. Oleh karenanya, kenapa bisa orang miskin itu memberi? Karena ia tidak sadari dengan ia memberi, Allah berikan ia kelapangan. Allah berikan ia sesuatu yang ia takutkan hilang seketika. Karenanya mereka setiap saat bisa memberi, membantu orang, padahal dia miskin. Kalau orang kaya pada umumnya dalam penelitian itu mengatakan, memberi itu karena ada maksud-maksud yang mereka inginkan di belakang itu. Dia mau memberi walaupun banyak, ada maksudnya, ada keinginannya, ada kemauannya. Jarang orang kaya yang tidak melakukan itu. Tapi kalau orang miskin, dia alami Pak. Karenanya kalau Bapak nanti nengok YouTube, ada di situ sebuah riset tentang nilai pemberian. Didapati di situ dari sekian orang yang didatangi untuk diminta pertolongan, didatangi orang kantoran, didatangi orang pengusaha, didatangi semua orang dengan level yang berbeda. Orang yang mendatangi ini tidak mendapatkan apapun dari orang-orang kaya. Tapi giliran ada orang penjual tisunya dia Pak, di pinggir jalan itu dengan modal yang sedikit tadi, lewat anak ini dengan segala bentuk kemiskinannya, minta tolong untuk diberikan sedikit uang supaya makan. Tidak hanya uang yang ia berikan, tisu yang ia jual itu pun ia berikan satu untuk anak ini, sebab rasa kasihannya. Padahal dia juga pantas dikasihani. Kenapa tidak orang kaya itu yang memberi? Itulah tadi aplikasi dari penjelasan Al-Quran itu. Karenanya orang-orang miskin itulah sebenarnya yang mereka itu berbuat dengan sebenar perbuatan pemberian. Orang kaya itu jarang. Ada bisa, tapi jarang. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebab hebatnya pemberian itu, maka pemberian itu juga dalam hadis dikatakan bisa menolak bala dan bisa memperpanjang usia. Dalam arti kutip bukan jumlahnya, tapi rasa nikmatnya itu. Nah, jadi kalau ada orang berkata berinfaklah, bersedekahlah akan panjang usiamu, itu jangan anggap bahwa itu jumlahnya dari yang 20 sekian menjadi 25. Itu enggak ada wilayah kita mengetahui berapa jumlah usia. Itu takdirnya ada di sisi Allah. Cuma perasaan orang itu seolah ada yang ditambah ya. Nah, terkadang kan ada orang yang mengatakan itu dia sakit, banyaklah berinfak kawan biar bertambah usiamu katanya. Nah, sebenarnya bukan jumlah yang bertambah itu, tapi Allah datangkan keberkahan. Sebab itu dia merasa ada yang lebih dari biasanya. Karena apa? Karena masalah usia, rizki, dan perjodohan itu adalah kekuasaan Allah yang tak pernah dibocorkannya kepada makhluk. Kalau kita sendiri tak tahu dari sisi Allah berapa jumlahnya, kenapa kita berani mengatakan bertambah? Kenapa kita berani mengatakan berkurang? Kita sendiri nggak tahu apa aslinya di sisi Allah. Ibarat HP ini Pak, nggak tahu Bapak, nggak pernah Bapak lihat HP ini. Tak kala itu kita bahas tentang HP. Lantas Bapak bilang HP-nya bertambah, HP-nya berkurang. HP saja nggak pernah Bapak lihat yang ada di sisi Allah itu. Jadi apa yang tak bisa kita bahas, jangan kita bahas sampai seolah kita mengerti. Cukup kita katakan apa yang dikatakan Nabi, orang-orang yang mereka suka memberi, maka Allah berikan mereka usia yang panjang atau bertambahlah usianya dalam arti berkah. Nah, bukan karena Rasul sendiri nggak tahu isi takdir itu, nggak tahu. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebab begitu Allah mengatakan
ia memberikan imbalan yang sangat besar dan ia hilangkan rasa takut dan khawatir dari orang-orang tersebut. Qawlu ma'rufun wa ma'amiratun khairun min sadaqatin yatba'uha ajar. Katakanlah minta maaf, mohon ampun dengan perkataan yang baik dari sedekah. Yatba'uha, dan jangan mengikuti aja perkataan yang menyakitkan. Wallahu ghaniyyun halim. Allah itu maha kaya lagi maha penyantun. Maksudnya, kalaupun kita tak bisa memberi karena ada orang yang datang untuk meminta, maka katakanlah mohon maaf dan perkataan-perkataan yang baik kepadanya. Karena orang tua kita dulu mengajarkan benar itu. Kalau ada orang datang, maaf ya Pak, nggak ada yang bisa kami beri. Benar itu. Karena petunjuk Al-Quran begitu kalimatnya. Minta maaflah, perkatakanlah perkataan yang baik. Jangan tutup pintu. Udah 3 kali kawannya ini bersalam. Di dalamnya dia Pak. Tengoknya dari jendela. Yang minta-minta sedekah ini nih. Selesai. Iya. Buka Pak. Kalau ada yang bisa kau beri, berilah. Kalau tak ada yang bisa kau beri, maka katakanlah permohonan maaf dan kalimat yang baik. Itu juga berarti impak pengganti yang tak ada yang bisa diberi. Itu maksudnya. Jangan biarkan dia bersalam, biarkan dia pergi. Sedang Bapak ada di dalam untuk mendengarkan kalimat. Ada kewajiban bagi orang yang mendengar salam untuk menjawab. Aku jawabnya Pak, telah di rumah, kata dia. Oh iyalah, itu akal-akalan kita itu kan. Sebenarnya dijawab itu buka pintu kan, begitu maksudnya itu. Bukan jawab di dalam melepaskan kewajiban. Nah itu salah pahamnya itu. Ya. Harusnya buka pintu itu kalau udah dijawab salam. Nah, tapi itu tadi, kalau ada yang seperti itu kita gantilah cara hidupnya. Jangan harus berharga yang diberi. Tak pun ada yang bisa diberi, mohon maaf dan perkatakanlah yang baik. Itu juga sebagai ganti impak karena tak ada yang bisa diberi. Nah, itu adalah upaya kita untuk membuktikan agama ini tinggi, akhlaknya bagus. Karena yang Allah mengatakan wallahu ghaniyyun halim, Allah maha kaya dan dia maha penyantun. Artinya kalau kita mau melayaninya dengan begitu, Allah akan memberikan kita kecukupan. Allah akan memberikan dia kecukupan karena Allah lah yang maha penyantun. Ya ayyuhallazina amanu la tubatilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazina yunfikuna ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu terhadap apa yang kau berikan itu dari hartamu menjadi orang yang menyebut-nyebutkannya, dan janganlah harta dan yang kau berikan itu diikuti dengan riya di antara manusia, wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan tidak juga menjadi orang yang beriman kepada hari akhir. Famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun fa'asobahu, maka permisalan itu adalah seperti tanah yang diletakkan di atas batu yang licin, lantas hujan datang menerpanya. Wabillum fatarakahu solda, maka hilanglah dia tanpa sedikit pun tertinggal. Jadi orang yang mereka tadi berimpak di kata-katakannya yang ia berikan, diucapkannya yang menyakitkan hati bagi orang yang menerima, diharapkannya pujian dari manusia, atau dia sendiri tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka itu ibarat orang yang ada tanah di atas batu, lantas batu itu licin sebab karena datang hujan, hilanglah tanah yang ada di atas batu itu. Maka orang yang berimpak, jika ia tidak menjaga impaknya, itu tidak akan ada artinya di hadapan Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada hal yang perlu kita jaga. Jangan menyebut-nyebutnya, jangan menyakiti hati orang yang menerimanya, jangan harapkan pujian dari manusia. Yang terakhir, impaknya orang yang tak beriman kepada Allah dan hari akhir, semuanya itu sama. Seperti batu yang licin di atasnya ada tanah yang menempel, tiba-tiba datang hujan yang lebat, hilanglah tanpa tersisa tanah di atasnya. Berarti impak itu tak berarti bagi orang yang memberikannya. Nah itu Bapak Ibu, jadi jaga impak kita, budayakan impak itu dalam hidup kita, karena ia akan menolong kita kelak di hadapan Allah. Dan supaya kita mampu menjadikan itu harta di akhirat, jangan kita tidak menjaga yang dikatakan oleh Allah tadi. Mulai hari ini, diamkanlah apa yang kita berikan. Janganlah harapkan pujian dari manusia, jangan mengata-katakannya, dan jangan menyebut-nyebutkannya.
siap kita berikan diamkan saja. Oleh karenanya Bapak Ibu, kalaupun sudah 20 tahun kita mencari uang dan pernah kita bantu orang 15 tahun yang kemarin, tiba-tiba ia lewat di hadapan kita dengan seorang yang penampilan sudah berhasil, jangan lagi katakan yang sombonglah dia, gitu kan? Padahal dahulu sebelum dia berangkat dari kampung ini, kalau karena tidak aku yang memberikan dia ongkos, kayaknya dia nggak akan jadi orang seperti hari ini. 20 tahun, 15 tahun ibu telah beribadah kepada Allah sebab pemberian, maka hari yang sedikit itu hilanglah segala itu dari hadapan Allah, ibarat tadi tanah di atas batu. Berarti harus dijaga sampai mati. Kan capek Pak, 20 tahun Bapak mencari uang, 15 tahun berikutnya ada orang yang sebab ia diberikan dulu kaya raya, lewat dia di hadapan Bapak seolah tak kenal. Tiba-tiba Bapak teringat 20 tahun, 15 tahun dulu, disebabkan Bapak lah tempat dia meminjam, akhirnya ia bisa merantau, pulangnya jadi orang kaya, tapi ia lewat menegur pun tidak. Kira-kira Bapak jawabannya apa? Menyebutkan kembali yang Bapak berikan? Mengingat kembali yang Bapak berikan? Maka jika itu Bapak lakukan 20 tahun itu seharusnya sudah amalan yang besar di hadapan Allah. Allah hilangkan itu tanpa ada artinya sama sekali. Menjaga infak dan pemberian itu Pak sampai segitunya maksudnya. Oleh karenanya apabila kau memberi maka hilangkanlah itu dari dirimu. Karenanya pada saat Utsman bin Affan ditanya tentang apa yang telah ia berikan kepada orang, ia katakan, sesungguhnya aku sudah lupa dengan apa yang telah aku berikan. Padahal dia ingat semua. Kalau kita enggak, yang tak ada pun kita berikan, kita coba ingat-ingat seolah kita telah memberi. Itu bahaya. Ya kan? Itu berbalik-balik hukum itu. Saya bilang kan, yang sudah diberi pun nyata ada jadwal pemberiannya. Kalau ada orang yang datang, kita wajib kalau bisa melupakan. Enggak lah kawan, enggak ada itu lagi. Nah, udah. Tenang saja lah, enggak ada masalah. Tapi kalau kita melakukan hal sebaliknya, itu akan menghilangkan pahala yang telah kita jaga sebab memberi. Jadi mari kita upayakan Bapak Ibu, upaya memberi ini sebagai budaya hidup. Kita berikan kepada orang yang memerlukan, kita berikan kepada orang-orang yang mau beribadah untuk hidupnya, maka itu akan berfaedah jadi harta kita yang sesungguhnya kelak di hadapan Allah. Kalau tidak itu, maka harta yang kita dapatkan di dunia ini akan kita tinggalkan pada saat waktunya, dan itu juga tidak akan berfaedah kepada kita tatkala berjumpa dengan Allah. Maka harta yang akan kita bawa hanyalah harta yang kita gunakan untuk beramal ibadah kepada Allah. Selebihnya kita tinggalkan, dan yang akan mendapatinya adalah keturunan-keturunan kita. Iya, jika mereka orang yang beriman dan mau mendoakan kita. Tapi terkadang harta yang sudah capek mencarikan ayah ibu, malah berkelahi anak-anak itu untuk memperebutkannya. Itulah yang menyakitkannya. Bukannya nikmat yang didapatkan ibu dan ayah di dalam barjah, malah ia disandra oleh harta yang susah payah ia cari sendiri di atas dunia. Maksud dia supaya anaknya tak miskin, tapi maksud anaknya adalah untuk menambah hukuman kepada ayah ibunya. Itulah derita harta kalau kita tidak menyiapkan diri untuk memilikinya di akhirat lewat berinfak, bersedekah, berwakaf, ataupun berwasiat atau segala sebutan yang bisa kita keluarkan harta ini di jalan Allah. Baiklah Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang perlu Bapak Ibu kita diskusikan, kami persilakan.